yang diberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihinilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua yang telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Terima kasih Ibu Nur yang sudah membaca firman Tuhan. Happy birthday, 29 tahun. Luar biasa. Tuhan menyatakan kasih, Tuhan menyatakan kemurahan di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga Mahema Naba. Bersama kita jemaat Tuhan yang ada di kolom 1. Saya percaya kita semua ada, kita tetap sehat dalam Providensia Day. Mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan, Injil Lukas yang dibaca tadi, pasal 17, ayat 11 hingga ayat 19. Di situ kita berjumpa dengan kisah. Kisah apa itu Bapak Ibu Saudara? Ke-10 orang kusta. Ya, di situ memang kalau kita perhatikan itu tidak terdapat dalam Injil sinoptik lain. Kalau tadi saya juga berbicara di gereja tentang Injil sinoptik itu dalam Injil Lukas. Injil sinoptik maksudnya di situ adalah ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Kalau ini spesial hanya ada di Injil Lukas. Coba perhatikan itu ya, kalau membaca Alkitab, oh ya, bagian ini di sinoptik hanya ada di Lukas, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga di Injil Yohanes memang juga tidak diceritakan, tidak ada kisah tentang ini. Jadi kisah yang ada ini hanya terdapat dalam Injil Lukas. Memang ada kekhasan di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik. Khas dia di sini, ciri khasnya dari Injil Lukas. Nah, peristiwa yang terjadi pada waktu itu ketika Yesus memasuki satu desa yang ada di mana? Tadi dibaca di perbatasan Galilea dan Samaria. Ia dijumpai oleh berapa orang? 10 orang kusta yang dalam hal ini penyakitnya itu menurut hukum Taurat dalam Imamat, nanti buka Imamat pasal 13 dan pasal 14. Kalau saya baca sekarang nanti panjang khotbah, ya. Di situ kalau digambarkan karena mereka punya kenajisan sehingga hukum Tuhan ya menyatakan itu supaya mereka itu tinggal terasing dan selalu dia hanya berseru-seru najis seperti itu. Kalau kita buka juga Imamat pasal 13 ayat 45 sampai ayat 46. Begitu kalau kita belajar dari firman Tuhan. Jadi kita kaitkan juga dengan bagian-bagian dari perjanjian lama yang ada di perjanjian baru. Nah, kalau mereka sembuh, maka mereka itu harus diperiksa. Kemudian dia itu harus ditahirkan oleh imam. Nah, itu seperti itu dia. Kalau dulu, dia harus betul dia ini sehat, sembuh.
di apa? Adakah syukur dia kepada Tuhan? Sehingga di sini kita lihat ya, dalam kaitan dengan ini, ya kalau mereka sebut mereka harus diperiksa, ditahirkan oleh imam. Itu pasal 13 dalam kitab Imamat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara perhatikan. Pasal 13 ayat 7 dan ayat 17 supaya dia panjang nanti dilihat itu. Kemudian dalam ayat 12 bagian B, mereka tinggal berdiri agak jauh. Iya. Ini mau menunjuk bahwa mereka tidak boleh bersama-sama dengan orang lain. Itu tidak boleh itu kalau orang kusta dulu itu seperti itu. Nah, ada aturan memang yang mengatur bahwa jarak antara seorang kusta dengan orang lain yaitu minimal 45 meter. Jadi 45 meter. Dari sini sampai di mana dia? Nah itu Opas bisa prediksi sampai sana dia itu. Nah, itu kita orang juga bisa prediksi. Dari saat duduk ini, oh sampai sana. Ayo 45 meter. Seperti itu jarak yang harus diperhatikan yang ada ketika ada orang kusta. Jangan dekat seperti itu. Jadi bisa dibayangkan betapa terisolirnya orang kusta itu. Yesus justru peduli. Mari kita lihat. Yesus peduli dengan permohonan orang kusta sehingga ia memandang mereka dan menyembuhkan. Tidak hanya lihat. Ya kan biasa. Nah, tapi Yesus lihat, kemudian dia peduli. Dia menyembuhkan. Luar biasa Yesus. Yesus peduli. Sehingga ia memandangnya, ia menyembuhkan. Ada seorang Samaria yang juga turut disembuhkan Yesus. Orang Samaria bagi orang Yahudi itu dianggap musuh dalam tanda kutip ya. Atau orang asing. Berkaitan dengan ini, Injil Lukas dalam hal ini penulisnya yaitu penginjil Lukas sendiri, dia adalah orang yang bukan Yahudi, maka Injil yang ada ini disampaikan terutama bagi orang-orang bukan Yahudi, termasuk orang, toh? Ada orang Minahasa, orang Bada, orang apa lagi Tajio dan lain-lain sebagainya, ya toh? Ada orang Kulawi, jangan lupa sebut orang Kulawi, toh? Nah, kita perhatikan Lukas dia mau menyatakan bagaimana Yesus peduli. Lukas dia adalah seorang tabib juga, perhatikan itu dia dokter loh, dia bukan orang sembarang. Jadi ia tahu persis 10 orang yang ada itu yang disebut berpenyakit itu memang benar-benar kusta. Yang tidak sembarang, ya tak? Di ayat 12. Kalau kita lihat di situ ada dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab apa yang Perjanjian Baru? Yunani. Ada di situ ditulis leproi. Leproi. Itu. Leproi. Atau kalau bahasa Indonesia apa? Itu. Wah, saya jempol itu dia ingat. Lepra, penyakit lepra. Orang berpenyakit kusta seperti itu, lepra. Jadi Yesus dia peduli dengan semua orang tanpa dia mandang status sosialnya, apakah dia orang kaya, dia bos atau dia punya jabatan tinggi, tetapi dia peduli dengan siapa saja. Sehingga keprihatinan Yesus justru tertuju kepada 9 orang yang tidak kembali kepadanya. Ada 9 orang yang tidak kembali kepadanya. Namun hanya seorang Samaria yang turut disembuhkannya yang kembali untuk Kamsya. Kalau orang Cina, ada orang Cina sini, ada ya. Kamsya, ya. Kalau yang ke Jepang, arigato. Nah, itu dia bilang itu terima kasih, ya. Dia berterima kasih sekaligus dia mengucap syukur, dia memuliakan Allah. Nah, kemungkinan besar 9 orang itu adalah bisa diprediksi orang apa kira-kira yang 9 orang itu yang tidak datang kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Orang apa kira-kira itu? Orang Yahudi.
Orang Yahudi itu kan sok-sokan dia, kita ini, itu dan seterusnya. Tidak usah saya berpolemik sini, tapi itulah yang nyatanya terjadi ya. Orang yang tentu dikatakan tidak layak di hadapan Tuhan, justru dia dilayakkan karena dia datang berterima kasih. Orang Samaria itu yang dibilang tidak ada harga di mata Tuhan, ternyata dia ketika menerima kesembuhan, dia bersyukur, dia berterima kasih. Itu harus belajar dari sini ya. Jangan menyebut diri Kristen lalu bersyukurnya enggak. Itu. Nah, pesan firman Tuhan ini menjadikan supaya dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, ketika kita perhatikan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan setiap orang dari segala sakit penyakit, bahkan dari dosa, dari berbagai sakit penyakit yang ada. Jadi Yesus tidak membuat pemisahan antara satu kelompok, suku, agama, golongan maupun yang lain-lainnya ya. Yesus melayani semua orang, garis bawah itu, semua orang Yesus layani. Ketika orang-orang yang ditemui, dijumpai, dia datang kepada mereka dan mereka juga datang kepada Yesus. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Betul? Kemana mau orang sehat di sini mau datang di rumah sakit buat war? Betul? Nah, mana mau pergi rumah sakit buat kecuali besuk, toh? Nah, itu penting juga besuk. Doakan, jangan lupa itu. Nah, dalam hal pelayanan Yesus, kalau kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya ketika ia melakukan pelayanan, ia memberikan kesembuhan buat si sakit. Tidak hanya dia menolong, tetapi dia juga bagaimana dalam hidup ini mengangkat orang itu supaya dalam kehidupan ini orang tersebut tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Kadang-kala kan orang ada yang cuma tahu nerima aja, tidak tahu berterima kasih dan bersyukur. Makanya setiap orang percaya dalam kehidupan ini, ketika menghadapi problematika kehidupan, termasuk dalam hal ini sakit penyakit, dia harus berusaha untuk mencari, harus berseru kepada Tuhan. Perhatikan itu ayat 12 bagian A dan juga di ayat 13. Jadi mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Ada yang saya kunjungi dalam doa, dia berdoa mungkin pikirannya bukan di berdoa, kukunya yang dia bersihkan, letak-letik. Bagaimana kita mendoakan orang seperti itu, ya tak? Atau dia sibuk ke sana kemari, pikirannya mengawan-awan. Itu. Mudah-mudahan di kolom satunya ada, atau di jemaat-jemaat kita yang ada di sini ya seperti itu, ya. Tapi itulah yang terjadi. Mari dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan ini kita melihat dari bagian perikop firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang beriman yang berdewasa, hendaklah dalam kehidupan ini jangan lupa mengucap syukur. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah dalam kehidupan ini, ya, mungkin kita diberikan sukses dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya ada yang sembuh dari penyakit. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini tentu bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kita kesehatan. Kita tidak tereliminasi, betul? Ada yang tereliminasi kan? Ada berapa yang tereliminasi itu? Pak Ketua, kalau dalam catatan jemaat kita ada tereliminasi.
Bukan tereliminasi karena ikut Indonesian Idol, bukan. Tereliminasi karena iya, ini kita perawat ingat itu. Tidak, perawat ini ingat. Karena COVID. Apakah karena COVID atau di COVID kan? Jangan itu kita persoalkan kan? Karena memang sudah tereliminasi. Puji Tuhan kita orang masih sehat. Makanya waktu ibadah mari kita beribadah. Ya kan? Dimanapun kita ada. Jangan baku balas, oh dia nyana hadir waktu kita acara di rumahnya hadir. Akhirnya baku balas, nyana usah kita pi ke sana. Jangan. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan di kolom 1 nyana begitu ada yang seperti itu. Baku balas, oh dia datang, Pak kita di rumah. Ada memang biar dari jauh-jauh datang, biar dia tidak datang tetap datang. Ada yang begitu, kita like itu, kita kasih jempol itu. Tuhan pasti kasih jempol itu. Ya? Nah, mari kita lihat dari perikop yang ada ini bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita senantiasa dapat mengucap syukur. Sebenarnya bukan hanya pada saat kita sukses atau bukan hanya karena saat sembuh dari berbagai penyakit atau persoalan, tetapi dalam segala hal. Itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sehingga hidup kita pada masa-masa ini, kita selalu bagaimana mempersiapkan diri kita supaya kita siap menyambut dia ketika dia datang. Entah pada waktu siang, entah pada waktu pagi, atau pada waktu malam yang peka. Kita siap. Kita menerima bagaimana dia datang. Selamat hari ulang tahun yang ke-29 buat Ibu Nur Fitriani Mahema Naba. Bersyukur kepada Tuhan, keluarga Mahema Naba. Bapa, engkau sungguh baik. Ya, Bapa engkau sungguh baik. Bapa sorgawi. Bapa sorgawi, ajarku selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi semua yang terjadi, di dalam hidupku. Ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi